nama saya Asyakani dari sekolah KT1. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerjasama antar negara. Kerjasama antar negara adalah upaya pelaksanaan sistem perpolitikan luar negeri Indonesia sebagai amanah filsafah, ideologi Pancasila dan landasan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia berperan aktif dalam membina hubungan dengan negara lain. Di sini kerjasama antar negara dibagi menjadi 3. Yang pertama, kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral adalah kerjasama yang dilakukan antar dua negara yang terdapat aktivitas timbal balik kedua belah pihak negara tersebut. Motif kerjasamanya yang pertama, menjaga kepentingan nasional. Contohnya saat Indonesia mengalami gagal panen dan kelangkaan pangan sehingga kebutuhan pokok masyarakat tidak mencukupi. Yang kedua, menjaga perdamaian. Salah satunya cara untuk menjaga perdamaian karena suatu negara tidak mungkin berperang dengan negara sahabat. Yang ketiga, kesejahteraan ekonomi. Kerjasama yang akan datang manfaat secara ekonomi melalui perdagangan ekspor dan impor dan manfaat ekonomi lainnya. Contohnya, donasi dengan negara miskin, pinjaman lunak, dan hibah. Bidang kerjasama bilateral. Yang pertama, kerjasama bidang hukum. Kerjasama yang bersangkut dengan bidang hukum diantaranya dalam bentuk Interpol, perjanjian ekstradisi, dan pertukaran tahanan. Yang kedua, kerjasama bidang ekonomi meliputi perdagangan ekspor dan impor, penanaman modal, utang piutang, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan masalah ekonomi serta pemenuhan kebutuhan masing-masing negara. Yang ketiga, kerjasama bidang pendidikan dan sosial budaya meliputi pertukaran pelajar, pemberian beasiswa, pertukaran guru dan dosen, pertukaran penampilan atau pementasan budaya masing-masing serta bertukaran tenaga ahli. Yang keempat, kerjasama bidang pertahanan meliputi latihan militer bersama, membeli ausutan, kerjasama pengamanan daerah perbatasan, serta kerjasama intelijen dan penanganan teroris. Yang kedua, kerjasama regional. Kerjasama yang antar negara di suatu kawasan yang umumnya berdekatan. Tujuan utamanya kerjasama tersebut adalah untuk memajukan dan memperkokoh eksistensi negara yang berada pada suatu kawasan. Contoh kerjasama regional di Indonesia itu yang pertama Association Southeast Asian National atau ASEAN. ASEAN adalah organisasi kerjasama multibidang yang dilakukan oleh negara-negara di wilayah Asia Tenggara. Mula terbentuk ASEAN yaitu setelah terjadinya krisis ekonomi dan kelima negara bekas penjajahan kolonialisme di wilayah Asia Tenggara kecuali negara Thailand. Menjadi satu-satunya negara yang tidak mengalami masa penjajahan. Setiap perwakilan dari kelima negara tersebut sepakat mendatangani perjanjian kerjasama deklarasi ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok. Perwakilan dari 5 negara tersebut serta negara asalnya. Yang pertama, Indonesia diwakili oleh Menteri Luar Negeri yaitu Adam Malik. Yang kedua, Malaysia diwakili oleh Wakil Perdana Menteri yaitu Tun Abdul Razak. Yang ketiga, Singapura diwakili oleh Menteri Luar Negeri yaitu Sin Nathan
Raja Ratman. Yang keempat, Filipina diwakili oleh Menteri Luar Negeri yaitu Narciso Ramos. Yang kelima, Thailand diwakili oleh Menteri Luar Negeri yaitu Tanat Kanan. Krisis ekonomi akibat kolonialisme. Latar belakang dirinya ASEAN yaitu yang pertama, bersamaan letak geografis. Negara-negara anggota ASEAN berada di satu kawasan yang sama, yaitu kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, persamaan nasib. Masyarakat Asia Tenggara merupakan keturunan ras Malayan Gaelo yang memiliki kesamaan baik bentuk fisik maupun perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, persamaan nasib. Sebagian besar negara anggota ASEAN merupakan negara bekas penjajahan kolonial kecuali negara Thailand. Yang keempat, persamaan tujuan, yaitu sama-sama ingin mewujudkan perdamaian, keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan, baik dalam lingkup internal negara maupun regional wilayah. Yang ketiga, kerjasama multilateral, yaitu bentuk kerjasama yang melibatkan lebih dari dua negara atau kelompok. Kerjasama tersebut tidak memandang regional kewilayahan. Contohnya kerjasama multilateral. Perserikat Bangsa-Bangsa atau United Nations. Struktur organisasi PBB adalah yang pertama, Majelis Umum atau Regional Assembly. Anggota Majelis Umum PBB yaitu seluruh negara anggota PBB. Yang kedua, Dewan Keamanan atau Security Council. Dewan yang bertugas menjaga keamanan dan perdamaian antar negara. Dewan Keamanan PBB beranggotakan 15 negara yang terdiri atas 5 anggota negara tetap, yaitu Tiongkok, Prancis, Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat, serta 10 anggota tidak tetap. Yang ketiga, Dewan Ekonomi dan Sosial atau Economic dan Social Council. Dewan yang bertugas membuat majelis umum untuk mempromosikan kerjasama ekonomi dan sosial pada tingkat internasional. Yang keempat, Dewan Perwakilan atau Trusteeship Council. Dewan yang bertugas mengatur wilayah-wilayah yang ada di bawah pengawasan PBB lewat perjanjian perwakilan. Yang kelima, Mahkamah Internasional atau International Court of Justice. Badan Peradilan Utama PBB yang berkedudukan in Den Haag berada di Belanda. Yang keenam, Sekretariat yang bertugas menyediakan informasi dan fasilitas yang diperlukan oleh badan PBB. Kedudukan Sekretariat PBB berada di Manhattan, New York, Amerika Serikat. PBB juga memiliki lembaga-lembaga khusus yang menangani berbagai permasalahan, antaranya UNESCO yang menangani bidang pendidikan dan kebudayaan, WHO yang menangani bidang kesehatan, UNRISH yang menangani masalah kegiatan, serta lembaga khusus lainnya yang berjumlah saat ini mencapai 17 lembaga. Yang kedua, World Trade Center Organization atau WTO. Organisasi Perdagangan Dunia yang memiliki
kewenangan mengatur perdagangan antar negara yang bermarkas di Jenewa, Swiss. Yang ketiga, International Monetary Fund atau IMF, lembaga yang menjadi bagian dari PBB. Hubungannya dengan PBB bersifat kesepakatan, sehingga setiap kebijakan IMF yang bersifat independen dan lebih yang lepas dari campur tangan PBB. IMF berfungsi sebagai organisasi yang menyediakan pinjaman kepada negara anggota. Yang keempat, Organization of Islamic Cooperation atau IMC. OIC, Organisasi Solidaritas Sesama Muslim di Dunia. Berdirinya OKI, Organisasi Kerjasama Islam, bermula saat terjadinya peristiwa pembakaran Masjid Al-Aqsa pada tanggal 1969. Lalu pada tanggal 25 September 1969 ditandatangani program OKI di Maroko. Sekretariat OKI dipimpin oleh seseorang sekretaris jenderal. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.